Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Kiranya kita semua dimanapun berada, kita tetap hidup dalam anugerah Tuhan, tetap dalam pemeliharaan dan kasih sayangnya Tuhan. Mari saya ajak kita semua, kita tunduk di hadapannya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu atas hidup kami, buat kasih setia-Mu sepanjang hari kami Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus di dalam situasi dan kondisi saat ini Bapa, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau beribadah Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu hadir di tempat ini. Engkau yang menjaga akan ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau mengawalinya dari awal hingga akhirnya Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah sukacitaku, Kaulah Tuhanku, ku sembah Kau, ku agungkan nama-Mu, ku tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu
Ku kagum padamu, tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku mengenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Wow, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Oh, oh. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
yang hidup. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan kami pelajari bersama-sama itu dapat memberkati setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kita masih diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa, dan kita dapat memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita, dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Daniel. Pembacaan kita di dalam ayat ini adalah dari Daniel pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca secara keseluruhan dari kitab Daniel ini, kita akan menemukan 3 garis besar secara keseluruhan dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Nah, di bagian pertama atau garis besar yang pertama itu bercerita tentang latar belakang sejarah Daniel atau asal-usul dari Daniel itu. Kita bisa membaca hal tersebut dari pasal yang pertama. Nah, di sana dijelaskan bahwa Daniel itu asal mulanya dari mana, dan disitulah latar belakang sejarah Daniel dimulai.
Kemudian bagian yang kedua adalah pesan Daniel tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. Nah, itu terdapat di dalam Daniel pasal kedua sampai di pasal yang ketujuh. Nah, di situ banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa. Dan kemudian garis besar yang ketiga adalah berbagai penglihatan Daniel tentang bangsa Israel. Nah, itu kita bisa membaca di dalam pasal yang ke-8 sampai di pasal yang terakhir. Namun, pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar tentang latar belakang atau sejarahnya Daniel itu seperti apa, tetapi yang mau kita telusuri atau mau kita pelajari yaitu tentang karakteristik dari tokoh Daniel itu sendiri. Nah, dari pembacaan yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa di dalam pasal yang ke-6 ini merupakan suatu kejadian di mana Daniel pada waktu itu dilemparkan atau dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, dari hal ini kita akan mendapatkan atau kita akan mempelajari bagaimana seorang Daniel itu dapat bertahan. Bagaimana seorang Daniel itu dapat melewati masa yang sangat membahayakan kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari dari karakter Daniel ini, terutama jika kita terapkan sebagai panutan kita, terutama kita yang masih kaum muda, yang masih usianya produktif. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana karakter Daniel ini jika kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yang dapat kita pelajari atau kita dapat ambil pelajaran dari seorang Daniel ini adalah Daniel adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, kita bisa melihat hal itu di dalam pasal 6 ayat 1 sampai juga di ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa Daniel itu diangkat menjadi kepala atau merupakan Raja Darius memberikan sebuah jabatan yang tinggi kepada Daniel. Dari antara ketiga orang yang diangkat menjadi orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi, Daniel adalah salah satunya. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Jikalau Daniel bukan orang yang dapat dipercaya, dia tidak akan mendapat posisi tersebut. Jikalau kita menilik kembali latar belakang Daniel, dia merupakan seorang buangan dari bangsa Yehuda. Kemudian dapat menjadi orang yang terpercaya bagi seorang raja. Mulai dari Nebukadnezar, kemudian anaknya, hingga pada zaman Raja Kores. Dan pada di ayat ini, kita bisa melihat bahwa Daniel itu merupakan orang yang dapat dipercaya. Nah, menjadi orang yang dapat dipercaya itu bukan suatu hal yang mudah bagi kehidupan kita. Di dalam diri kita, itu harus yang mempunyai kita integritas di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang dipercaya itu bukan hal yang mudah. Mungkin kita dapat mempercayai teman kita, tapi belum tentu teman kita mempercayai kita sebagai temannya. Demikian juga kalau kita berada di dalam lingkungan pekerjaan atau dimanapun kita berada. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi kalau kita melihat akan hal ini melalui pembelajaran kita ini, Daniel itu menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang buangan menjadi orang yang terpercaya bagi seorang raja. Itu bukan perkara yang mudah. Dan hal yang pertama yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai kaum muda,
milikilah diri sebagai orang yang dapat dipercaya bagi orang lain. Itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi kalau kita benar-benar ingin menjadi pemuda yang berkualitas, seperti seorang Daniel ini, hal yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian, yang kedua adalah Daniel merupakan orang yang setia. Daniel merupakan orang yang setia. Nah, kita bisa melihatnya di ayat yang kelima dan juga di ayat yang keenam. Di situ dikatakan bahwa kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Nah, kesetiaan di sini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Raja Darius memerintahkan setiap orang yang tidak menyembah dewa atau menyembah kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kemudian para petinggi itu ingin mencari sebuah kesalahan dari diri Daniel itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Daniel tidak melakukan sebuah kesalahan, baik kepada raja maupun kepada orang lain. Yang dia lakukan hanya berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga hal itu menjadi suatu alasan bagi para pejabat tinggi itu untuk melaporkan kepada Raja Darius. Nah, saudaraku yang terkasih, kesetiaan Daniel sangatlah luar biasa. Meskipun ada sebuah perintah yang dikeluarkan oleh raja dan perintah itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak menyembah patung, dia tidak menyembah kepada Raja Darius, tapi hal yang dilakukan oleh Daniel adalah dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Itu contoh kedua yang dapat kita ambil dari seorang Daniel. Kemudian yang ketiga yang dapat kita temukan dari karakter Daniel dalam pasal ini adalah Daniel mengenal dan mengasihi Allahnya. Itu dapat kita lihat di dalam pasal yang ke-6, di ayat yang ke-11 dan juga di ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita garis bawahi bahwa Daniel itu mengenal sosok Allahnya. Dan juga Daniel itu merupakan orang yang juga mengasihi Allahnya. Dia mengenal siapa Allah yang dia sembah dan dia juga mengasihi Allah yang disembahnya. Dan pada akhirnya ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, apa yang dilakukannya? Sebelum itu dia malah justru berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Luar biasa. Hal yang mungkin tidak semua orang dapat melakukan hal itu. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin akan membuat kita gentar, tetapi Daniel justru tegar dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya pun Tuhan menolong Daniel. Kemudian yang selanjutnya adalah Daniel penuh dengan kasih Allah. Di ayat yang selanjutnya, kalau kita membaca pasal 6 secara keseluruhan, mengapa Daniel penuh dengan kasih Allah?
tiga hal yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya, dia adalah orang yang setia, dia mengenal siapa Allahnya, dan dia mengasihi Allahnya. Sehingga Daniel pun merupakan atau penuh dengan kasih Allah. Itu dapat dibuktikan pada waktu dia dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau kita membaca bahwa sebenarnya Raja Darius itu tidak tega atau tidak ingin bahwa Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi karena perintah atau karena titah yang sudah diperbuat, yang sudah dikeluarkan, hal itu tidak dapat dibatalkan. Sehingga mau tidak mau Daniel tetap harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dan pada akhirnya ketika dia masuk ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Malah justru dia tidak terluka apa-apa. Bahwa Raja Darius juga berkata kepadanya, mintalah kepada Allahmu supaya dia menyelamatkan engkau. Dan pada keesokan harinya, Raja Darius segera menuju ke dalam gua singa itu dan melihat bagaimana kondisi Daniel. Dan seperti yang dapat kita baca di ayat ini bahwa Daniel tidak terjadi apa-apa di dalam dirinya. Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa, dari serangan singa-singa itu. Itu berarti bahwa Allah itu penuh kasih kepada seorang Daniel. Dan itu membuktikan bahwa Daniel itu menjadi orang yang patut kita teladani, patut kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai pemuda Kristen di zaman yang sekarang ini. 4 hal yang dapat saya sampaikan, 4 karakteristik yang dapat saya bagikan kepada kita semuanya. Singkat, tetapi kalau kita melakukan keempat hal ini sangat sederhana, saya yakin dan percaya kita akan menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa di mata Tuhan. Sebab Allah kita bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Melalui karakter Daniel ini, mari kita sebagai anak-anak muda, kita teladani dari karakteristik Daniel ini. Dia dapat dipercaya, kemudian dia adalah orang yang setia, dia mengenal dan mengasihi Allahnya, dan terlebih lagi Daniel adalah orang yang dikasihi Allahnya. Sehingga hal itu menjadi pembelajaran bagi kita dan perenungan kita di masa yang sekarang ini. Yuk kita terus membangkitkan gairah kita kepada Tuhan, kita terus belajar dan belajar akan firman Tuhan sehingga pengetahuan kita akan firman Tuhan itu semakin lengkap. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami telah belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Daniel. Ada berbagai banyak hal ya Tuhan yang dapat kami pelajari dari hamba Tuhan ini. Melalui apa yang kami telah baca, melalui apa yang kami telah dengar bersama-sama, biarlah kami dapat menerapkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dapat meneladani Daniel ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pemuda-pemuda yang dapat dipercaya, kami menjadi pemuda-pemuda yang setia, kami menjadi pemuda-pemuda yang mengenal dan mengasihi Allah, dan terlebih lagi ya Tuhan, Allah juga mengasihi kami sebagaimana mestinya. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, itu dapat memotivasi kami supaya kami lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan materaikan firman-Mu pada sore hari ini di dalam setiap lubuk hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami landaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.